Mau gurunya sehalus dan selembut apapun kasih tahu, kalau dia nggak mau berubah, bisa berubah nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di Libels Podcast. Let's talk, connect, and enjoy. Kali ini bersama aku Anindya Fauziah Putri yang akan menemani kalian di sepanjang episode ini. Kita kedatangan tamu istimewa. Mari kita sambut Ibu Cindani Tika Kusuma. Halo Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Kak Ani. Apa kabar Ibu? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah aku juga. Untuk Ibu nih, akhir-akhir ini gimana nih Bu kesibukan Ibu? Oke, hari ini memang kesibukannya memang masih berputar di dunia konseling, asesmen di Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung. Kami melakukan asesmen untuk korban. Di praktek mandiri kami juga melakukan konseling untuk klien-klien kami. Selain itu juga kesibukannya sebagai ibu rumah tangga. Alhamdulillah, banyak ya Bu. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan untuk memberikan materi ke SMA Negeri 15 Bandar Lampung dan juga menghadiri podcast kita. Sama. Terima kasih. Mungkin nih sobat, ada yang belum tahu, Ibu Cindani Kusuma ini adalah seseorang yang berkecimpung di dunia psikologi. Apa nih Bu alasan Ibu memilih ilmu psikologi dan apakah ada motivasi tersendiri bagi Ibu? Oke, jadi sebenarnya ini flashback ke usia 14-15 tahun. Saat saya di SMP di Jayapura, Papua. Jadi memang sejak usia itu saya memang punya ketertarikan dalam hal konseling, mendengarkan teman yang curhat, dan saya merasa menikmati dunia itu, sehingga pada saat proses perjalanan sebenarnya memang orang tua ekspektasinya adalah kedokteran umum. Karena 5 bersaudara, saya anak ketiga, semua saudara yang lain dokter. Saya sendiri yang agak melenceng ya ke psikologi, tapi alhamdulillah dengan kegigihan dan proses yang dimudahkan oleh Allah bisa dari Jayapura, karena saat itu universitas di sana belum punya fakultas psikologi. Di Jogja kami ngambil di Universitas Islam Indonesia tuh, kita ngambil sarjana psikologi di sana. Sampai dengan proses magister juga di sana. Oh, keren banget ya teman-teman. Ibu udah melewati fase-fase pendidikan yang selaras dengan pekerjaannya saat ini. Betul banget. Selama Ibu berkarir nih Bu, apakah banyak pencapaian atau prestasi yang udah Ibu torehkan ini sampai sekarang? Dari kurang lebih lulus magister psikologi profesi itu 2017 sampai sekarang memang alhamdulillah banyak ya kegiatan yang kami jalani. Salah satunya sekarang ketika berada di domisilinya Provinsi Lampung ini dipercaya oleh sekolah-sekolah, pemerintahan, terus juga swasta untuk mengisi dan sharing di sana dalam upaya untuk meningkatkan kesehatan mental. Menurut saya itu juga jadi prestasi tersendiri sih buat saya pribadi. Iya Bu, jadi prestasi itu bisa berbentuk pengalaman gitu ya sobat. Tadi kan Ibu sempat memberikan materi kepada guru-guru di SMA Negeri 15 Bandar Lampung. Bagaimana nih Bu kesan Ibu dalam memberikan materi tersebut? Kalau dari sisi psikologis terutama ya, beliau guru-guru SMA Negeri 15 Bandar Lampung ini sangat antusias. Dari gesturnya, dari antusiasnya, dari tatapan kontak matanya itu berusaha untuk bisa terlibat secara aktif di acara tadi. Tadi memang dari sekian kesibukan guru-guru di sini mau menyempatkan waktunya, bahkan nanti sampai sore nih, tetap mau untuk bisa terlibat dan fokus. Itu keren banget sih menurut saya, luar biasa. Iya, terima kasih Bu sudah memberikan materi untuk guru-guru SMA Negeri 15 Bandar Lampung. Nah nih Bu, belakangan ini kan terdapat nih kasus siswa yang memiliki kelemahan mentalnya dan kurang percaya diri. Bagaimana sih Bu menurut Ibu pengaruh media sosial terhadap remaja yang seperti itu? Oke, remaja ini memang lagi jadi fase yang menegangkan dan menyenangkan di saat yang sama ya. Jadi memang kalau dibilang apakah pengaruh media sosial itu juga mempengaruhi kesehatan mental, betul ya. Jadi dari beberapa aspek dan faktor yang mempengaruhi kesehatan mental remaja, salah satunya itu adalah sosial media. Jadi memang
kemampuan filtering atau menyaring informasi dan juga memilih konten-konten yang bermanfaat ya, positif untuk remaja itu jadi sesuatu yang saat ini jadi menurun nih. Anak remaja lebih banyak melihat konten-konten atau informasi-informasi yang tidak relevan atau tidak cocok atau bahkan tidak bermanfaat untuk mereka, sehingga yang tadinya kesehatan mentalnya mungkin memang lagi dalam keadaan yang tidak baik-baik aja bertambah buruk, bertambah parah gitu. Jadi memang mungkin lebih bijaksana ya menggunakan sosial media ya, karena dampaknya itu jangka panjang, bukan hanya untuk hari ini. Oke, itu sobat, kita dalam memanage media sosial ini harus benar-benar agar dampak ke kitanya juga baik. Betul. Untuk menurut Ibu nih, bagaimana peran guru dalam membentuk karakter psikologis siswa-siswi? Nah, guru itu kan sebenarnya tidak mayoritas tinggal bersama dengan siswa ya sebenarnya, tapi berapa jam keseharian siswa itu dihabiskan bersama guru. Jadi guru bisa menjadi inspirasi, menjadi contoh, menjadi role model, di mana meskipun tidak menyasar langsung ke per individu siswa, kan banyak ya siswanya, satu guru banding berapa siswa, untuk bisa langsung deep talk misalnya, counseling secara rutin misalnya, itu juga akan agak kesulitan. Tapi at least dengan perhatian, dukungan yang tepat, afirmasi, apresiasi yang cukup untuk setiap siswa yang ada di SMA Negeri 15, itu sudah cukup jadi bekal buat siswanya punya masa depan yang lebih punya harapan, lebih cerah gitu. At least kayak dia punya, oh guru-guruku aja percaya loh sama kemampuanku, berarti aku juga harus lebih yakin sama diriku sendiri gitu sih. Jadi peran guru itu sangat penting ya. Penting banget. Nah kan ada nih Bu beberapa orang yang memiliki sikap antisosial. Betul. Dan dia juga mungkin kurang berkeinginan untuk konseling terhadap guru di sekitarnya. Bagaimana nih Bu pendapat Ibu mengenai sikap siswa yang memiliki sikap antisosial? Sebenarnya antisosial tidak selalu buruk. Oh, tidak selalu buruk dalam artian antisosial ini kan adalah sebuah diagnosa ya. Diagnosa itu kan hanya boleh dilakukan oleh tenaga profesional. Jadi kemungkinan ini kecenderungan. Kalau anak tersebut antisosial, biasanya kita tidak akan pernah lihat dia di sekolah. Kalau antisosial yang sebenarnya, ya kan. Tapi antisosial yang kita pakai sehari-hari ini kan istilah buat mereka yang cenderungnya tertutup, pemalu, pendiam. Kalau introvert nanti kita perlu tes lagi nih, dia masuknya memang introvert apa extrovert. Tapi kecenderungan ketiga karakter ini memang menandakan dia lebih sulit dibandingkan anak-anak yang lain untuk bisa menerima masukan atau membuka speak up ya. Kalau membuka dirinya itu memang lebih sulit, butuh effort lebih besar dibanding anak-anak yang lain. Kalau pendapat saya, selama mereka mampu meregulasi diri itu apa? Emosi, pikiran, perilakunya dengan tepat, ya dia boleh meneruskan kondisi itu selama dia tidak merugikan diri sendiri atau orang lain. Misalnya dia pendiam, pemalu, tertutup, tapi dia setiap kali tugas presentasi nggak pernah mau. Padahal kan tugas itu salah satu yang wajib harus kita lakukan. Akhirnya yang rugi siapa? Siswa itu sendiri. Maka dari itu perlu sekali adanya evaluasi. Kalau berarti misalnya nih teman-teman sesama siswa, sesama murid di sini melihat ada teman yang seperti itu, alangkah lebih menyenangkannya dia punya support system yang positif di sekolah, bukan labeling, bukan judgement, bukan menjauhi, bukan membicarakan, justru malah membuka ruang. Kapanpun dia bersedia untuk menceritakan kondisinya, kita siap dengan batasan kemampuan kita. Misalnya, oh kamu sedih ya, oh kamu bingung ya, respon wajar, betul. Kalau lebih dari itu permasalahannya yang tidak sesuai dengan kemampuan teman-teman, arahkan kepada guru. Guru yang kalian anggap bisa menjadi teman untuk cerita. Oh gitu ya Bu. Begitu. Menurut Ibu, gimana sih cara guru-guru ini untuk menghilangkan perilaku siswa yang seperti itu? Oke, kalau menghilangkan perilaku itu tugasnya agak berat ya. Oh iya. Karena kan siswa SMA itu yang bisa merubah dirinya adalah siswa itu sendiri.
Mau gurunya sehalus dan selembut apapun kasih tahu, kalau dia nggak mau berubah, bisa berubah nggak? Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Itu murni dari internal si anak itu sendiri, ada kemauan, terus ada motivasi, diperkuat dengan adanya dukungan dari guru. Guru itu memperkuat keinginan anak untuk merubah perilakunya yang buruk. Jadi memang dengan proses mengingatkan, dukungan orang tua di rumah, keluarga, dan apresiasi dari guru itu juga memperkuat anak ini untuk merubah perilaku buruknya. Jadi siswa SMA beda sama anak SD gitu. Siswa SD sama siswa SMA beda. Kalau SD dituntun, diarahin, dikasih tahu supaya perilakunya benar. Kalau SMA sudah berbeda. Sudah bisa ya, Bu. Betul, sudah mulai punya pilihan-pilihannya sendiri. Jadi ya kita ini perlu dukungan dan juga kemauan dari kita sendiri. Betul sekali. Kalau menurut Ibu nih, kan tadi Ibu sempat bilang untuk menumbuhkan karakter perlu dari diri kita sendiri. Betul. Nah, untuk perilaku dari diri kita sendiri itu kayak gimana ya, Bu? Apakah kita harus seperti ini apa seperti gimana gitu, Bu? Oke, di siswa SMA atau masuknya usia remaja itu kan challenge-nya banyak. Dari orang tua, dari teman, dari guru. Bahkan sekarang kan sudah tambahannya SMA itu percintaan. Ya kan? Jadi memang karakter yang dibutuhkan sama siswa SMA itu yang nanti arahnya ke masa depan. Contohnya, kenapa sih saya perlu sikap jujur? Oh, karena saya nantinya akan jadi polisi. Kenapa sih saya harus punya sikap yang teliti? Oh, karena nanti saya jadi banker. Nah, jadi anak SMA, siswa remaja SMA itu sudah punya minat yang muncul. Kalau tadi kan saya bilang saya psikologi aja udah dari SMP. Berarti teman-teman kan rata-rata mungkin yang kayak Kak Anin mulai podcast, apakah nanti one day akan jadi news anchor atau pembawa acara. Nah, itu kan akan mengarah apa yang harus dimiliki karakternya, public speaking, percaya diri. Nah, itu yang perlu ditingkatkan. Jadi memang evaluasi bisa dilakukan sendiri dengan diri sendiri. Saya mau jadi apa yang perlu saya kembangkan, atau dibantu dengan guru. Boleh misalnya, Bu, kalau mau jadi psikolog tuh harus apa aja sih karakter yang dimiliki? Boleh searching di internet, semua ada. Boleh searching juga, pakai dan percaya pada artikel-artikel yang memang tepat dan benar. Karena banyak artikel, banyak penulis yang memang mau mengarahkan ke hal-hal yang menjerumuskan pembaca. Banyak juga, jadi perlu bijaksana memilih artikelnya. Iya, nah itu dia terakhir dari kami, Bu. Boleh. Tidak terasa ya, Bu, kita udah di penghujung acara episode kita kali ini. Demikian pembahasan kita dalam episode kali ini di Labels Podcast. Semoga diskusi yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi kamu. Jika kamu memiliki pertanyaan, saran, atau ingin berbagi pandangan, jangan ragu untuk menghubungi kami melalui platform yang tersedia. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan tetaplah menjaga semangat untuk terus belajar dan berkembang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.